Waalaikumsalam. Bagaimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana sehat? Iya, sehat Bu. Alhamdulillah ya, kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya Bu, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya, hari ini kita akan melakukan supervisi akademik. Bagaimana, apakah Ibu sudah siap? Insya Allah siap. Iya, tapi sebelumnya saya akan mengajukan 3 pertanyaan dulu ya Bu. Ya boleh. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan hari ini? Untuk tujuan pembelajaran hari ini, melalui metode diskusi, peserta didik dapat membedakan hewan vertebrata dan hewan avertebrata dengan baik. Iya, bagus. Terus pertanyaan yang keduanya, apa area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu? Untuk area pengembangan yang akan saya capai atau yang hendak saya capai pada pembelajaran hari ini ada yaitu kompetensi pedagogik Ibu, antara lain keaktifan siswa, metode pembelajaran diskusi, dan pengelolaan kelas. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir ya Bu. Terus strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Untuk strategi pembelajaran hari ini, saya mempersiapkan 3 strategi Bu, antara lain kerja kelompok, metode diskusi, dan terakhir alat peraga atau media. Baik Bu, demikian percakapan praobservasi saat ini dari saya. Sekarang silakan Ibu melaksanakan praktek pembelajaran. Ya siap. Terima kasih Ibu. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Bagaimana, sudah siap belajar? Siap. Sekarang siapkan dulu alat tulisnya, bukunya yuk. Keluarkan dulu alat tulis, ballpoint atau pensil, keluarkan bukunya, keluarkan. Siap sudah ya? Sudah, Nek? Nah, jika sudah disiapkan, mari kita belajar. Tapi sebelum belajar, berdoa dipimpin oleh Dawan Yudawan. Siap bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Zidan mengapa? Sakit, izin atau apa? Ada yang
Jadi yang tidak hadir adalah Zidan, Bima, dan Anissa. Nah, untuk yang hadir, terima kasih ya. Alhamdulillah kalian bisa belajar bersama Ibu hari ini. Nah, sebelum belajar, mari kita lanjutkan ke menyanyi lagu nasional. Menyanyi lagu Padamu Negeri. Boleh ya? Bisa? Yuk, 1, 2, 3. Padamu negeri kami berjanji. Padamu negeri kami berbakti. Padamu negeri kami berbakti. Bagimu negeri jiwa kami. Bagus, semuanya bisa. Nah, judulnya itu apa tadi lagu wajib nasional? Padamu negeri. Kita berada di negara apa? Negara Indonesia. Kemudian kita ada di kampung apa sekarang? Cililitan. Coba amati di sekitar kita, atau pernahkah kalian melihat hewan-hewan di sekitar kita? Pernah. Ada yang melihat kucing? Ada. Ular pernah melihat? Bagaimana cara bergerak ular? Melingkar ya, atau apung. Nah, kemudian, sekarang kita akan mempelajari tentang organ gerak pada hewan. Ada hewan kelinci dan siput dan lain dengan cara menggunakan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, tahapannya nanti Ibu akan berikan LKPD ini, dan di sini ada perintah-perintah atau seruan instruksi tahapan-tahapan pembelajaran yang terkait tentang gambar cerita, ide paragraf, dan hewan vertebrata, juga hewan vertebrata. Ibu harap setelah kalian melaksanakan pembelajaran hari ini, kalian dapat memahami apa itu gambar cerita, memahami apa itu ide pokok dalam paragraf, dan juga yang utama bisa membedakan hewan vertebrata dan avertebrata. Mengerti, paham, dapat dipahami? Nah, agar semangat, lebih semangat belajarnya, mari kita tepuk semangat dulu ya. Yuk berdiri semua. Siap? Tepuk semangat. Bagus. Kelas 5. Bagus, sip. Anak-anak siap belajar? Siap. Nah, untuk yang pertama Ibu, silakan duduk dulu. Duduk, bagus. Sebelum silakan duduk, masih berdiri. Ya, duduk ya sekarang ya. Ibu akan bagi kalian menjadi beberapa kelompok, karena di sini sudah 3 orang dari 1, 2, 3, 4, 5. Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, ini untuk kelompok 1 LKPD-nya. Beri nama langsung ya. Ini untuk kelompok 2, ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Ini untuk kelompok 4, dan ini untuk kelompok 5. Yang pertama, tulis dulu kelompoknya di sini. Kelompok 1, nama anggotanya siapa saja tulis. Tuh, ini kelompoknya nomor berapa dan nama anggotanya siapa saja ditulis di sini. Ya. Kelompok 3, namanya siapa saja tulis. Nah, namanya siapa saja ditulis ya. Nah, yuk ditulis. Kalau sudah, kita teruskan lanjutkan. Sudah semua? Sudah, bagus. Mari kita lanjutkan ke nomor 1. Baca bersama-sama. Apa ini tulisannya? Nomor 1. Amati gambar
Silahkan baca dalam hati, amati gambarnya, baca dalam hati tulisannya. Sudah ya? Sudah, bagus. Nah, apa cerita dalam gambar ini? Siapa yang diceritakan? Pintar, bagus. Kelinci dan apa yang mereka lakukan? Lomba lari. Siapa yang menang? Kelinci atau siput? Siput. Ya, bagus. Siput. Mengapa siput menang? Karena kelinci itu tertidur, lemah ya. Kemudian apa yang terjadi setelah kelinci menang? Siapa yang berani? Ayo, siapa yang mau menceritakan? Kalau tidak ada yang mau, ibu tunjuk ya. Siapa yang mau nanti ibu beri 100 nilai? Yuk, siapa yang mau menceritakan? Apa yang terjadi setelah kelinci menang dan siput kalah? Dea, yuk ceritakan Dea. Kelinci merasa apa? Senang. Kemudian siput merasa sedih. Mengapa sedih? Karena yang kalah itu kelinci atau siput? Kelinci. Wah, tidak apa. Kelinci kalah, kemudian siput menang. Yang terjadi adalah kelinci merasa sedih, tapi belajar dari kesalahan sehingga memenangkan juara terus. Ya, begitu. Paham? Kalian sudah belajar tentang gambar cerita. Nah, ini adalah contoh gambar cerita. Jadi apa itu gambar cerita? Gambar yang mengandung cerita. Pinter. Apa ya? Gambar pinter, bagus. Gambar yang mengandung cerita. Nah, nomor 2, mari kita lanjutkan nomor 2. Bacalah bacaan kelinci dan siput di bawah ini dengan teliti. Kemudian tentukan dan sebutkan hal penting atau ide pokok dalam teksnya. Yuk baca, silahkan baca dalam hati. Kemudian temukan hal penting apa yang ada dalam bacaan ini. Penting apa yang ada dalam bacaan ini? Sudah? Sudah. Ada berapa paragraf? 2. Dalam paragraf pertama, hal penting apa yang ada? Yang dicantumkan tercantum di sini di dalam paragraf pertama mengenai kelinci dan siput. Kelinci itu adalah hewan sedangkan siput adalah hewan. Kemudian paragraf kedua, ide pokoknya apa, tentang apa hal pentingnya? Pinter. Ciri-ciri hewan vertebrata. Apa ciri-ciri hewan vertebrata itu? Hewan yang tidak memiliki bagaimana? Pinter, bagus ya. Dea sudah berbicara, Aina sudah, nanti yang lainnya. Oke? Nah, kemudian jadi tadi kita sudah belajar tentang menemukan hal penting atau ide pokok. Jadi ide pokok itu adalah hal-hal yang penting dalam bacaan. Kita bisa menemukan hal penting itu pada kalimat utama. Pinter. Coba paragraf pertama ada berapa kalimat di sini? Ada dua. Ada berapa? 3. Ada yang lain, jawaban lain? Ada 1, 2 atau 3? Ada 3. Sip. Ada 3. Nah, ide pokok dapat kita temukan dalam kalimat utama. Kalimat utama itu dapat berada di awal atau di akhir kalimat. Bisa di awal, bisa di akhir paragraf. Ya. Kemudian nomor 3. Tadi kita sebelum ke nomor 3, tadi dalam bacaan disebutkan
hewan lebih dari satu. Boleh lebih dari satu. Ya ini. Ya, iya. Mulai dari lingkari. Nah, lingkari yang merupakan hewan vertebrata sudah. Pinter. Bagaimana kelompok ini? Bagus. Iya. Sudah. Sudah semua? Sudah. Jadi ada berapa hewan vertebrata yang dilingkari? Ada 4. Coba siapa yang mau, kelompok mana yang mau menyebutkan satu saja hewan vertebrata yang ada di gambar ini nomor 3 cuy. Acungkan tangan boleh. Dea dulu. Nanti bagus. Dea, apa Dea? Satu saja. Kucing, pinter. Kelompok Dea 100. Nah, bagus. Hewan dan basil kambing. Bagus, 100. Aina dan kawan-kawannya apa? Monyet si pinter. 100. Ini tinggal sisa. Mau yang mana? Yuk. Tangannya turunkan dulu. Kemudian acuh ke tangan. Ini yang lebih dulu ya. Satu lagi, apa yang belum disebutkan? Burung pintar. 100. Ya, bagus. Kemudian nomor 4. Nah, kalau nomor 4, amati gambar di bawah ini dan lingkari hewan yang merupakan hewan avertebrata. Sekarang lingkari yang bukan vertebrata atau hewan avertebrata. Lingkari. Sudah. Bagus. Ada berapa? Nah, begitu. Saling kerjasama ya. Ada yang belum tahu, satunya lagi tahu. Jadi kerjasama. Pinter. Sudah, tidak ada lagi. Masuk. Ya, bagus. Sudah ya. Nah, jadi nomor 4 ada berapa jenis hewan avertebrata? Ada berapa? 3. Boleh. Bagus. Ada yang beda? Semua sama? 3. Tadi siapa yang mau menyebutkan 3-3? Atau satu saja? Hai, kelompok Rafa, Mika dan Jam-Jam belum ya? Ini dulu. Satu saja. Siput. Bagus, pintar. 100. Dea, apa lagi? Selain siput, cacing. Bagus. Nah, karena tinggal satu lagi, mari kita sebut saja bersama-sama. Apa yang mau disebutkan? Kupu-kupu. Pintar. Kupu-kupu. Jadi ada 3. Nah, bagus. Dari nomor 1 sampai nomor 4 telah kita pelajari dari gambar cerita, apalagi ide popo, hewan vertebrata dan avertebrata. Sudah paham semuanya? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, kalau tidak, mari kita ulang lagi. Apa itu gambar cerita? Gambar yang mengandung cerita. Pinter. Gambar cerita adalah gambar yang mengandung cerita. Jadi ada gambar, ada ceritanya. Ya. Kemudian nomor 2, ide pokok. Apa itu ide pokok? Hal-hal penting ya dalam bacaan. Bisa ditemukan dalam kalimat utama. Dalam kalimat utama. Kemudian hewan vertebrata.
Ya berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi Ibu Pepe. Terima kasih. Kemarin saya sudah melaksanakan pembelajaran percakapan praobservasi dan observasi ketika pembelajaran Bu Ida. Ya, di kelas 5. Di kelas Bu Ida. Iya, Bu, di kelas 5. Oh iya Bu Ida. Apa kabar Bu Ida? Damang ya. Sehat Ibu. Alhamdulillah saya tawasulna. Alhamdulillah saya oke Bu. Ya. Baiklah, Assalamualaikum Bu Yosi, Bu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya, Bu. Baiklah, sekarang kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi terkait pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Ida kemarin. Nah, berdasarkan pengamatan saya sebagai supervisor, kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Bu Ida sudah berjalan dengan baik, di mana kemampuan Bu Ida telah terlihat ketika mengelola kelas, ketika mengaktifkan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Jadi, kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bu Ida sudah berjalan dengan baik. Baiklah Bu, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu kemarin. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Ya, silakan Ibu. Iya, siap Bu? Siap, insyaallah. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu saat diobservasi kemarin, Bu? Untuk perasaan saya ketika diobservasi kemarin oleh Ibu, mungkin sama dengan guru yang lainnya, seperti biasa, seperti kalau diobservasi oleh supervisor. Namun karena supervisornya Ibu, saya lebih tenang, lebih nyaman, tanpa paksaan dalam mengerjakan atau melaksanakan pembelajaran. Sehingga pembelajaran yang saya laksanakan cenderung seperti biasa, Ibu. Alhamdulillah. Iya, jadi perasaan Ibu aman, nyaman, tenang ya Bu, tenang. tanpa tekanan. Tidak gugup gitu, Iya, alhamdulillah. iya. Berikutnya Bu, bisa diceritakan kembali apa tujuan pembelajaran yang telah dilaksanakan oleh Ibu kemarin? Untuk tujuan pembelajaran yang telah saya laksanakan kemarin, waktu Ibu observasi itu, Iya. tujuan pembelajarannya yakni melalui metode diskusi, siswa dapat membedakan hewan vertebrata dan hewan avertebrata dengan baik dan benar. Iya, jadi tujuan pembelajaran yang telah Ibu lakukan itu adalah dengan metode diskusi, Iya, murid dapat membedakan hewan vertebrata dan avertebrata dengan baik ya Bu. iya. Lalu bagaimana tahapan-tahapan dari area pengembangan yang telah dilakukan oleh Ibu? Nah, strateginya seperti apa Bu?
Untuk tahapan-tahapan area pengembangan pada saat itu, termasuk strateginya, saya mengedepankan sikap kerjasama dengan menggunakan metode diskusi. Iya. Pada saat itu saya memberikan tugas kelompok pada murid-murid. Sehingga pada waktu itu saya membentuk beberapa kelompok dan saya berikan tugas kelompok menggunakan LKPD dan sehingga murid diharuskan untuk bekerja sama mengerjakan tugas kelompok dengan tanggung jawab dan diskusi. Iya, jadi Ibu dengan membuat kerja kelompok ya Bu, Iya. supaya murid mau bertanggung jawab dan mau bekerja sama. Ya, benar Ibu. Iya. Lalu sejauh mana area pengembangan yang Ibu lakukan, berhasilkah atau bagaimana Bu? Untuk area pengembangan yang telah saya lakukan, berhasil atau tidaknya, terbilang berhasil Ibu. Iya. Namun tentunya ada sedikit kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran pada waktu itu. Iya, sudah berhasil tapi masih ada kekurangan. Iya. Iya. Nah, apa kekurangan atau kendala yang terjadi Bu ketika itu? Terkait kendalanya atau kekurangan pada saat itu, ada beberapa murid yang kurang percaya diri, Bu. Kurang optimal dalam belajarnya, ditandai dengan ada beberapa murid yang mengandalkan kemampuan temannya dibandingkan kemampuan dirinya sendiri. Sehingga pada waktu itu tugas kelompok yang saya berikan melalui LKPD tersebut kurang dikerjakan semaksimalnya atau optimal dengan menggunakan kerjasama atau diskusi. Seperti itu Bu. Jadi kurang maksimal Ibu, ada murid yang kurang aktif mungkin ya Bu. Iya, kurang Iya. aktif dalam berdiskusi. Bahkan mengandalkan Temannya teman. dalam mengerjakan tugas. Iya, Bu. Seharusnya harus berkelompok, harus Iya. berdiskusi. Nah, mengapa bisa terjadi seperti itu ya Bu? Untuk alasannya, setelah saya observasi, diteliti, ada beberapa kekurangan tersebut karena ditimbulkan kurang percaya dirinya murid terhadap kemampuannya sehingga mengandalkan teman. Dan mungkin itu disebabkan karena metode yang saya laksanakan pada saat itu kurang sesuai dengan minat, bakat, potensi siswa. Sehingga metode yang saya gunakan tersebut kurang tepat dilaksanakan. Jadi ada murid yang kurang aktif bahkan mengandalkan temannya karena metode yang Ibu terapkan kurang tepat. Iya, kurang tepat untuk semua siswa. Iya. Nah, lalu apa rencana Ibu ke depannya? Rencana saya untuk mengatasi hal tersebut, saya akan menerapkan metode yang sesuai dengan potensi, minat, dan bakat semua murid. Tanpa terkecuali, semua harus sesuai dengan metodenya. Yaitu saya akan menerapkan metode berdiferensiasi, Bu, pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membagi siswa menjadi beberapa kelompok, antara lain kelompok kinestetik, visual, dan auditori. Sehingga diharapkan peserta didik atau siswa dapat melaksanakan pembelajaran sesuai minat, bakat, dan potensinya. Iya, jadi rencananya Ibu akan menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi Iya. ya Bu, dengan mengelompokkan anak ke dalam 3 gaya belajar Iya. ya, auditori, Kinestetik dan visual. Nah, kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakan rencana tersebut? Untuk pelaksanaan rencana pembelajaran saya, insya Allah saya akan laksanakan secepatnya. Mungkin minggu depan, Ibu. Iya. Mudah-mudahan ya Bu, rencana Ibu dapat berjalan dengan baik. Nah, Amin. iya. Jadi apa nih kesimpulan Ibu dari percakapan kita kali ini? Kesimpulannya, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari percakapan hari ini. Terima kasih Ibu. Solusinya yakni saya akan menerapkan metode yang sesuai dengan minat bakat siswa, yaitu metode pembelajaran berdiferensiasi, di mana siswa akan saya bagi menjadi beberapa kelompok, antara lain visual, kinestetik, dan auditori, sehingga diharapkan siswa dapat
belajar sesuai dengan potensi minat dan bakatnya. Dan insya Allah akan saya laksanakan secepatnya, kemungkinan minggu depan. Ya, jadi kesimpulan yang Ibu ambil dari percakapan kita kali ini, jadi Ibu menemukan solusi ya Bu dari Iya, permasalahan alhamdulillah. Ibu. Terima kasih Ibu. Iya. Baik Ibu, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan apa yang telah direncanakan oleh Ibu dapat berjalan dengan lancar. Amin. Dan saya pun menunggu hasilnya ya Bu. Iya, iya. Hasil dari rencana Ibu. Gitu. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu PT Bu Yosi. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Nur Laila sama Bu Ida yang sudah melaksanakan coaching supervisi akademik pasca observasi ya. Alhamdulillah tadi saya sudah melihat permasalahan-permasalahan yang dihadapi Ibu Ida pada saat pembelajaran. Iya. Dan alhamdulillah juga udah ada solusinya ya Bu ya. Alhamdulillah sudah ada. Udah ada solusinya. Ya, terima kasih. Semoga untuk kedepannya nanti bisa diimplementasikan ya Bu ya. Amin. Ya, itu saja barangkali. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Ya, PT sama-sama. Ida. Sama-sama. Iya. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.